Selamat datang di channel Tiga Roda Kehidupan, tempat di mana kita menguak kisah-kisah penuh makna dan misteri dari berbagai sudut kehidupan. Hari ini, kita akan menjelajahi asal-usul Pulau Nusa Kambangan, sebuah cerita dari Jawa Tengah yang kaya akan kekuatan, pengorbanan, dan keberanian. Bersama Panji, seorang pemuda desa dengan tekad yang tak tergoyahkan, kita akan menelusuri jejak mistis pulau yang dikenal sebagai gerbang dunia gaib. Apa yang harus dilalui Panji untuk melindungi pulau ini dari niat jahat manusia? Di sebuah desa kecil di tepian Sungai Serayu, hidup seorang pemuda bernama Panji. Panji bukanlah pemuda biasa. Sejak kecil, ia dikenal memiliki kekuatan luar biasa yang membuatnya dihormati dan disegani oleh penduduk desa. Meskipun kuat, Panji adalah sosok yang rendah hati dan selalu menolong siapapun yang membutuhkan. Ia hidup bersama ibunya, Nyai Selah, yang membesarkannya seorang diri setelah ayah Panji meninggal dunia saat Panji masih sangat kecil. Suatu hari, saat Panji sedang memancing di tepi sungai, ia melihat seorang perempuan tua yang tampak kesulitan menyeberangi sungai yang deras. Dengan sigap, Panji meletakkan kail pancingnya dan berlari ke arah perempuan tua itu. "Nenek, biarkan aku membantu menyeberangkan," ujar Panji dengan penuh rasa hormat. Sang nenek tersenyum dan menyambut uluran tangan Panji. "Terima kasih, Nak, kau memang baik hati," ucap nenek itu sambil memandang Panji dengan tatapan penuh arti. Setelah menyeberang, nenek itu mengucapkan terima kasih kepada Panji dan memberinya seuntai kalung sebagai tanda terima kasih. "Kalung ini memiliki kekuatan untuk melindungimu dari segala mara bahaya. Gunakanlah dengan bijaksana, Panji," pesan nenek itu. Panji mengangguk dan menerima kalung itu dengan penuh rasa terima kasih. Ia tak menyadari bahwa kalung itu akan membawa perubahan besar dalam hidupnya. Keesokan harinya, saat Panji pulang dari hutan, ia dikejutkan oleh keramaian di desanya. Ternyata, desa mereka kedatangan seorang pangeran dari kerajaan Galuh, Pangeran Arya yang tampan dan gagah. Kedatangan pangeran itu disambut oleh para penduduk desa dengan penuh sukacita. Namun, Panji merasa ada yang aneh dengan kehadiran pangeran itu. Tatapan mata Pangeran Arya begitu tajam dan licik, seakan menyimpan niat tersembunyi. Panji mencoba menyingkirkan pikiran buruknya dan tetap mengikuti acara penyambutan pangeran itu. Namun, saat malam tiba, ia mendengar suara ketukan di pintu rumahnya. Panji membuka pintu dan mendapati seorang gadis cantik berdiri di depan pintu. Gadis itu memperkenalkan diri sebagai Nyai Sari, seorang pelayan dari istana yang dikirim untuk menyampaikan pesan rahasia. "Panji, Pangeran Arya membutuhkan bantuanmu. Ia memintamu datang ke tepi sungai malam ini," kata Nyai Sari dengan nada lembut. Panji merasa ragu, namun akhirnya ia mengikuti ajakan Nyai Sari. Di tepi sungai, Pangeran Arya menunggu dengan wajah serius. "Panji," ujarnya dengan suara tegas, "aku mendengar bahwa kau memiliki kekuatan luar biasa. Aku ingin memintamu melakukan sesuatu yang penting untuk keselamatan kerajaan." Panji terkejut mendengar permintaan tersebut, namun ia tetap mendengarkan dengan penuh perhatian. Pangeran Arya melanjutkan, "Di sebelah selatan desa ini, ada sebuah pulau terlarang yang dikenal sebagai Pulau Kambangan. Pulau itu dihuni oleh makhluk-makhluk gaib yang selalu mengganggu warga kerajaan. Aku ingin kau pergi ke sana dan mengusir makhluk-makhluk itu agar kerajaan bisa hidup dengan aman." Panji menatap pangeran dengan ragu. Pulau Kambangan dikenal sangat berbahaya, dan tak ada satu orang pun yang pernah kembali setelah pergi ke sana. Namun, Pangeran Arya berhasil meyakinkan Panji dengan janji akan memberikan hadiah besar jika ia berhasil mengusir makhluk-makhluk gaib di pulau itu. Dengan berat hati, Panji setuju untuk pergi ke Pulau Kambangan, meskipun ibunya sudah memperingatkannya berkali-kali untuk tidak mendekati pulau terlarang itu. Panji mempersiapkan segala sesuatunya dengan hati-hati. Ia membawa kalung pemberian nenek misterius yang ia temui di tepi sungai, berharap kalung itu bisa melindunginya. Saat fajar menyingsing, Panji berangkat menuju Pulau Kambangan. Ia menyeberangi Sungai Serayu dengan menggunakan perahu kecil. Angin bertiup kencang, membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Pulau Kambangan tampak samar-samar di kejauhan, diselimuti kabut tebal yang memberikan suasana mencekam. Jantung Panji berdegup kencang,
Namun ia berusaha tetap tenang dan terus mendayung perahunya. Setibanya di pulau, Panji segera menyadari bahwa pulau itu bukanlah tempat biasa. Suara aneh terdengar dari balik pepohonan, dan angin bertiup kencang seakan mencoba menggoyahkan tekadnya. Panji berjalan perlahan menyusuri hutan lebat di pulau itu, mencoba mencari jejak para makhluk gaib yang konon menghuni pulau tersebut. Tiba-tiba, sebuah suara berat dan menggema terdengar dari arah pepohonan. Siapa yang berani datang ke tempat ini? Suara itu menggema, membuat bulu kuduk Panji meremang. Ia berusaha mencari sumber suara tersebut, namun hanya melihat bayangan hitam besar yang bergerak di antara pepohonan. Aku datang atas permintaan Pangeran Arya untuk mengusir kalian dari pulau ini, jawab Panji dengan suara tegas. Meskipun dalam hati ia merasakan ketakutan yang luar biasa. Bayangan hitam itu semakin mendekat, memperlihatkan sosok raksasa dengan tubuh penuh luka dan mata merah menyala. Kau pikir kau bisa mengusir kami begitu saja? Raksasa itu tertawa mengejek. Suara tawanya bergema di seluruh hutan. Panji meraih kalung pemberian nenek dan menggenggamnya erat, berharap kalung itu bisa memberinya keberanian. Raksasa itu mendekat dan berkata, "Pergilah dari sini, atau kau akan bernasib seperti yang lain, tak akan pernah kembali." Namun, Panji menolak untuk mundur. Ia menyadari bahwa ini adalah ujian besar dalam hidupnya, dan ia harus melawan rasa takut yang membelenggu dirinya. "Aku tidak akan pergi sebelum tugasku selesai," jawab Panji dengan suara mantap. Raksasa itu menggeram dan mengayunkan tangannya ke arah Panji. Namun, sebelum tangan raksasa itu menyentuhnya, kalung di leher Panji tiba-tiba bercahaya terang. Cahaya itu begitu menyilaukan, hingga membuat raksasa itu mundur beberapa langkah. "Apa itu?" teriak raksasa tersebut dengan ketakutan. Panji menyadari bahwa kalung tersebut memiliki kekuatan untuk melindunginya, seperti yang dikatakan oleh nenek misterius. Dengan keberanian yang diperoleh dari kalung itu, Panji melangkah maju dan menantang raksasa itu. "Jika kau tidak ingin aku di sini, buktikan kekuatanmu," tantangnya. Raksasa itu marah besar dan kembali menyerang Panji dengan kekuatan penuh. Namun, setiap kali raksasa itu mendekat, cahaya dari kalung Panji kembali menyala dan melindunginya dari serangan. Akhirnya, setelah pertarungan sengit, raksasa itu tampak kelelahan. "Baiklah, aku mengaku kalah. Kau memang kuat, manusia." Raksasa itu mengakui kehebatan Panji, namun ia juga memberikan peringatan. "Kau berhasil mengalahkanku, tapi pulau ini masih menyimpan misteri yang lebih dalam. Berhati-hatilah, karena masih ada yang lebih kuat daripada aku di sini." Panji mengangguk dan berjanji untuk tetap waspada. Namun, dalam hatinya, ia merasa bahwa petualangan ini belum berakhir. Pulau Kambangan ternyata menyimpan lebih banyak misteri daripada yang ia bayangkan. Setelah raksasa itu pergi, Panji melanjutkan perjalanan, menyusuri pulau dengan penuh kehati-hatian. Suara aneh dan bayangan misterius terus mengikuti langkahnya, seakan ingin menuntunnya ke tempat yang lebih gelap di dalam pulau. Panji melanjutkan perjalanan, berjalan lebih dalam ke hutan di Pulau Kambangan. Langkahnya terasa berat, tetapi keberanian dalam hatinya semakin besar. Ia mengingat pesan nenek tua tentang kalung yang akan melindunginya, dan itu memberinya kekuatan untuk terus maju. Hutan semakin gelap, dengan pepohonan besar dan akar-akar menjalar yang hampir menyerupai sosok makhluk aneh. Di tengah keheningan, terdengar suara tawa yang halus namun mencekam, seakan berasal dari segala arah. "Siapa di sana?" teriak Panji dengan suara tegas, meskipun hatinya sedikit goyah. Tiba-tiba, dari balik pepohonan, muncullah seorang perempuan berambut panjang dengan wajah yang sangat cantik, namun sorot matanya dingin dan penuh misteri. "Aku adalah Nyai Loro Kidul, penjaga Pulau Kambangan ini," ujar perempuan itu dengan suara lembut yang menggema. Panji menelan ludah. Ia tahu cerita rakyat tentang Nyai Loro Kidul, penguasa pantai selatan yang terkenal dengan kekuatan gaibnya. Namun, ia tidak menyangka akan bertemu langsung dengannya. "Ampun, Nyai Loro Kidul, aku datang ke pulau ini bukan untuk mengganggu. Aku hanya menjalankan perintah dari Pangeran Arya untuk mengusir makhluk-makhluk gaib yang mengganggu rakyat kerajaan," jawab Panji,
berusaha tenang meskipun tubuhnya sedikit gemetar. Nyai Loro Kidul tersenyum sinis. Kau pikir kau bisa mengusir kami dari pulau ini? Pulau ini adalah rumah kami, dan kami tidak mengganggu siapapun. Justru manusia yang selalu datang ke sini dan merusak ketenangan kami, katanya dengan nada tajam. Panji merasa tersentuh oleh kata-kata Nyai Loro Kidul. Mungkin memang benar. Manusia seringkali datang ke tempat yang bukan miliknya dan merusak tanpa berpikir panjang. Namun, Panji tidak mau mundur begitu saja. Nyai, aku hanya ingin menyelesaikan tugasku. Jika memang ada salah paham, izinkan aku untuk menjelaskan kepada Pangeran Arya bahwa tidak ada ancaman dari pulau ini, ujar Panji dengan penuh hormat. Nyai Loro Kidul menatap Panji dalam-dalam, seakan menilai ketulusan hati pemuda itu. Setelah beberapa saat, ia mengangguk pelan. Aku akan membiarkanmu pergi, Panji. Namun, sebelum itu, ada satu hal yang harus kau ketahui tentang Pangeran Arya, ujar Nyai Loro Kidul sambil mendekatkan wajahnya ke arah Panji. Pangeran Arya tidak pernah berniat baik. Dia ingin menguasai pulau ini untuk kepentingannya sendiri. Ia berpikir bahwa jika para penghuni gaib di sini diusir, ia bisa menggunakan pulau ini untuk kepentingan pribadi. Lanjutnya dengan nada lirih namun penuh kemarahan. Panji terkejut mendengar kenyataan tersebut. Ia mulai memahami bahwa dirinya telah dimanfaatkan oleh Pangeran Arya. Apa maksudmu, Nyai? Apakah benar Pangeran Arya memiliki niat jahat terhadap pulau ini? Tanyanya dengan nada penuh penasaran. Nyai Loro Kidul mengangguk pelan. Pangeran Arya ingin mengambil alih pulau ini untuk dijadikan tempat persembunyiannya. Ia berencana membuat benteng di sini dan menjadikannya markas untuk melawan kerajaan lain. Mendengar hal itu, Panji merasa marah dan kecewa. Ia merasa telah dipermainkan oleh Pangeran Arya. Jika begitu, aku tidak akan membiarkan dia berhasil. Aku akan melindungi pulau ini, Nyai, ujar Panji dengan semangat membara. Nyai Loro Kidul tersenyum penuh haru melihat ketulusan Panji. Baiklah, jika kau bersedia melindungi pulau ini, maka kami akan membantumu melawan niat jahat Pangeran Arya, kata Nyai Loro Kidul dengan tatapan penuh keyakinan. Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki mendekat. Dari balik pepohonan, muncul Pangeran Arya bersama beberapa prajuritnya. Wajah Pangeran Arya tampak penuh amarah ketika melihat Panji sedang berbicara dengan Nyai Loro Kidul. Panji, kau berkhianat, teriak Pangeran Arya dengan suara keras. Aku mengutusmu untuk mengusir mereka, bukan untuk bersekutu dengan mereka. Lanjutnya sambil mendekat dengan wajah yang penuh emosi. Panji tidak gentar. Ia berdiri tegak dan menatap Pangeran Arya dengan tegas. Pangeran Arya, aku datang ke pulau ini dengan niat untuk membantu kerajaan, bukan untuk membiarkan seseorang memanfaatkan pulau ini demi ambisi pribadi, jawab Panji dengan suara yang lantang. Pangeran Arya tampak terkejut mendengar keberanian Panji. Berani sekali kau melawanku, Panji. Kau tahu apa akibatnya jika kau menentang perintahku? Gertaknya. Nyai Loro Kidul melangkah maju dan berkata, Pangeran Arya, pulau ini bukanlah milikmu. Pulau ini adalah rumah kami. Kami tidak akan membiarkanmu mengambilnya untuk kepentingan pribadimu. Pangeran Arya tersenyum sinis. Kau pikir kau bisa menghentikanku, Nyai? Aku adalah pangeran. Aku memiliki kekuatan dan kekuasaan, katanya dengan suara angkuh. Panji melangkah maju dan berdiri di antara Nyai Loro Kidul dan Pangeran Arya. Kekuatan dan kekuasaan tidak ada artinya jika digunakan untuk menindas. Aku tidak akan membiarkanmu menyakiti mereka, Pangeran, ujar Panji dengan tegas. Mendengar itu, Pangeran Arya merasa semakin marah. Baiklah, kalau begitu, kau akan merasakan akibatnya. Ia menghunus pedangnya dan bersiap menyerang Panji. Namun, sebelum Pangeran Arya sempat menyerang, Nyai Loro Kidul mengangkat tangannya dan memanggil makhluk-makhluk gaib untuk melindungi Panji. Makhluk-makhluk penghuni pulau ini, bantu Panji untuk melindungi tempat ini, serunya. Seketika, bayangan-bayangan gaib bermunculan dari segala arah, mengepung Pangeran Arya dan prajurit-prajuritnya. Pangeran Arya mulai merasa takut, tetapi ia berusaha tetap tenang. Panji berdiri dengan gagah dan berkata, Pangeran Arya, pergilah dari pulau ini.
Ini bukan tempat untuk orang yang memiliki niat jahat. Pulau ini adalah tempat yang harus dijaga dan dilindungi. Pangeran Arya mencoba melawan, tetapi makhluk-makhluk gaib semakin mendekat dan menekan mereka hingga mundur. Akhirnya, Pangeran Arya memutuskan untuk mundur dan melarikan diri bersama prajuritnya. Sebelum pergi, ia berteriak, "Panji, kau akan menyesal. Aku akan kembali dan mengambil alih pulau ini suatu saat nanti." Namun, Panji hanya menatapnya dengan tatapan penuh keyakinan, menunjukkan bahwa ia siap melindungi pulau itu kapanpun. Setelah Pangeran Arya pergi, Nyai Loro Kidul mendekati Panji dan tersenyum. "Terima kasih, Panji. Kau telah menyelamatkan pulau ini dari kehancuran. Mulai hari ini, kami akan menganggapmu sebagai bagian dari keluarga di sini," ucap Nyai Loro Kidul dengan penuh penghargaan. Panji mengangguk, merasa bangga bisa membantu para penghuni Pulau Kambangan. Nyai Loro Kidul kemudian berkata, "Sebagai tanda terima kasih, kami akan memberi nama pulau ini sesuai dengan namamu, Panji. Pulau ini akan dikenal sebagai Nusa Kambangan, pulau yang menjadi tempat bagi kami dan juga para leluhurmu." Panji merasa terharu mendengar hal itu. Ia tidak pernah mengira bahwa perjuangannya akan diabadikan dalam nama pulau itu. Dengan hati penuh kebahagiaan, Panji pun pulang ke desanya, membawa cerita tentang petualangannya di Pulau Kambangan. Ia berjanji kepada Nyai Loro Kidul bahwa ia akan menjaga dan melindungi pulau itu dari siapapun yang mencoba merusaknya. Dan sejak saat itu, Pulau Kambangan dikenal sebagai Nusa Kambangan, pulau yang dihuni oleh para makhluk gaib dan dilindungi oleh Panji dan keturunannya. Terima kasih telah mengikuti perjalanan kita hari ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share agar lebih banyak lagi yang dapat menikmati kisah-kisah syarat makna di channel ini. Bersama, kita terus berbagi pelajaran dari setiap akhir cerita yang penuh arti. Sampai jumpa di kisah berikutnya, hanya di Tiga Roda Kehidupan.